Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Briller Brow. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan ingin mengajak kepada kita semua, khususnya yang melihat video ini, untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan. Semoga kasus corona atau penyebaran virus corona di negara kita ini segera berlalu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Saya sebagai salah satu petugas medis juga berharap dan mengimbau kepada kita semua untuk bisa menaati arahan dan himbauan dari pihak terkait untuk mematuhi langkah-langkah yang telah disampaikan sehingga penyebaran kasus corona ini segera teratasi. Baiklah, secara spesifik pembahasan kita kali ini saya akan memberikan sebuah tips, yaitu penanganan kedaruratan ketika kita sebagai bediler atau sebagai angler atau sebagai penghobi outdoor lainnya ketika mengalami luka di spot atau di tempat kita sedang beraktivitas. Karena banyak sekali resiko yang bisa terjadi ketika terjadi luka dan penanganan awalnya kurang tepat. Itu akan mempengaruhi proses penanganan selanjutnya sampai dengan proses penyembuhannya. Seperti diketahui, luka adalah proses terbukanya kulit sebagai pelindung tubuh, sehingga segala kuman dan sebagainya bisa masuk ke dalam tubuh kita karena perlindungan tubuh berupa kulit sudah terbuka. Ini bisa menyebabkan infeksi, dan infeksi itu bisa bermacam dari ringan, sedang, sampai berat. Untuk itu saya rasa perlu saya berikan tips-tips sederhana untuk para penghobi olahraga outdoor untuk penanganan luka sederhana ketika kita berada di spot. Ya, secara garis besar luka itu dibagi menjadi 5, yaitu ada luka koyak, kemudian ada luka tusuk, itu luka karena benda tajam dan runcing ya, yang panjang ya. Kemudian ada luka robek, lalu ada luka sayat karena benda tajam tipis ya. Dan yang terakhir ada luka lecet atau gores ya. Mengenai pengertian lukanya silahkan cari di Google, banyak. Nanti saya seperti guru ngajarin. Oke. Sekarang selama saya kurang lebih 16 tahun bertugas di puskesmas pembantu, yaitu puskesmas yang ada di kampung, sering sekali mendapati angler atau bediler yang mengalami luka kemudian dibawa ke tempat saya tugas. Ada beberapa kasus yang benar penanganannya, sehingga penanganan selanjutnya pun mudah dan cepat, sehingga mempengaruhi proses penyembuhannya pun lebih cepat. Tetapi ada juga saya dapati kasus-kasus yang sebenarnya lukanya tidak terlalu parah, tetapi karena penanganan awalnya tidak tepat, sehingga penanganan lanjutannya menjadi susah dan proses penyembuhannya menjadi terhambat. Dari sekian kasus yang saya temui, rata-rata kasus yang paling sering terjadi adalah luka sayat ya, luka iris karena benda tajam. Karena sebagai angler maupun bediler biasanya masuk ke dalam spot, masuk ke hutan membawa benda tajam yang secara tidak sengaja bisa jadi melukainya. Oke. Terkadang mereka memberi ramuan yang entah dari mana ilmunya sehingga membuat luka menjadi kotor. Nah, proses membersihkan ramuan tadi ini yang membuat kita menjadi lambat. Ada juga beberapa yang sempat pulang memberi kopi. Nah, ada juga saya temui memberi bawang merah. Jadi saya tahu kenapa nggak sekalian kasih kecap sama cabai, jadi sambal kecap jadinya. Oke. Jadi tips atau langkah-langkah yang benar dalam menangani luka
khususnya ini sifatnya darurat ya di spot. Itu yang pertama yang harus diingat adalah kita harus upayakan tangan kondisi bersih. Ya namanya bersih di spot ya, minimal cuci tangan. Kemudian langkah kedua adalah kita melakukan evaluasi. Kita lihat luka itu seberapa parah, seberapa dalam, seberapa hebat perdarahannya. Karena perdarahan ada tiga, secara ini ada tiga ya. Perdarahannya karena pembuluh darah perifer, kapiler ya. Kemudian perdarahan karena pembuluh darah vena, dan perdarahan karena pembuluh darah arteri. Perdarahan karena pembuluh darah kapiler yang terluka, terkoyak, itu bentuknya hanya merembes. Kemudian perdarahan yang karena terpotongnya pembuluh darah vena biasanya agak mengalir, agak banyak. Dan yang paling hebat adalah ketika terjadi luka yang sampai melukai pembuluh darah arteri, dia akan muncrat. Nah, setelah kita mengetahui tingkat keparahan dari luka, kita akan bisa menentukan langkah selanjutnya. Cuma ada pengecualian untuk orang yang mengalami fobia terhadap darah. Mungkin langkah kedua tadi, evaluasi melihat luka tadi mungkin bisa dikesampingkan, langsung bisa melanjut ke langkah ketiga, yaitu melakukan penekanan terhadap luka. Tujuannya apa? Untuk menghentikan perdarahan. Nah, kalau sendirian ya segera cuci tangan, langsung tekan luka. Kemudian sambil memikirkan alat apa selanjutnya yang akan kita gunakan untuk menekan luka ini. Kan nggak mungkin mau dipegangin terus itu luka sampai ke tempat yang lebih memungkinkan penanganannya. Kemudian setelah ditekan luka, lalu lanjut ke langkah selanjutnya adalah kita membalut luka, membalut tekan istilahnya ya. Dengan bahan apa? Ya bahan yang kira-kira paling bersih di antara bahan yang ada di badan kita. Mungkin bisa menggunakan cindung ya, atau bagian dalam baju untuk membalut setengah menekan agar perdarahan bisa terkontrol. Setelah dibalut tekan, kalau posisinya misalnya di tangan, usahakan jauh lebih tinggi dari posisi jantung. Misalnya diletakkan di kepala atau disampaikan di pundak agar tidak lebih deras. Kalau kita gantung, otomatis dia bisa lebih deras. Setelah kita balut, baru kita bisa mikir, kita pertimbangkan nih, kita lanjut berburu atau mancing, apakah kita harus pulang. Ya kalau memang lukanya luka seringan, mungkin kita bisa lanjut. Tapi kalau lukanya cukup parah, alangkah baiknya segera pulang mendapat pertolongan yang lebih mumpuni ya. Jangan sampai kita biarkan sehingga luka menjadi rusak, sehingga proses penyembuhannya menjadi terganggu. Ya tadi itu luka yang paling sering saya dapatkan itu jenisnya adalah luka-luka iris ya. Kalau luka tusuk juga ada, contohnya kayak engger ya, ketusuk pancingnya, dan luka-luka lainnya. Kalau lecet, hampir semua hobi dunia petualang pasti pernah mengalami lecet, kesandung dan lain sebagainya. Mungkin cukup di situ tips sederhana yang bisa saya berikan. Bila ada masukan atau mungkin sanggahan atau tambahan, silahkan dimasukkan di kolom komentar, atau juga bila ada request untuk memberikan tips-tips tentang kegawat daruratan, sebenarnya nggak kegawat daruratan, kedaruratan ketika di spot, silahkan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah akan saya carikan materinya. Mungkin itu sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.